Late bunga, tamalate cinikanno. Layu bunga, tapi kau ketika dipandang itu sama sekali tidak layu. Itu perumpamaan bahwa bunga bisa saja layu, tapi kau tidak akan pernah layu. Kau tidak akan tidak akan pernah kelihatan menua atau menjadi pudar dan seterusnya. Nah, late itu artinya layu. Jadi tamalate artinya yang tak layu, yang tak menjadi layu. Puitis sekali kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat tamalak birku ngaseng, nia kepilangirnya kepinakna. Kita ketemu lagi di rubrik Paladang, rubrik bahasa daerah Makassar yang akan mengupas serba-serbi atau beberapa hal tentang bahasa Makassar yang dipandu langsung oleh Sekolah Bahasa Bolasugi. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa kata dalam bahasa Makassar. Dan kata tersebut pastinya tidak asing di telinga teman-teman karena merupakan nama tempat, ada yang nama kelurahan, nama kecamatan, dan juga nama jalan. Nah, apa yang menarik dari nama-nama tersebut, dari kata-kata tersebut? Mungkin belum banyak di antara kita yang tahu bahwa itu mengandung makna. Dan kalau itu diklasifikasikan, maka kata-kata tersebut digolongkan ke dalam kata sifat. Nah, apa saja kata-kata tersebut atau nama-nama lokasi, nama tempat, nama jalan yang merujuk pada kata sifat tersebut? Simak sampai selesai. Saribat tamala birku ngaseng, teman-teman sekalian, apa saja nama lokasi, nama tempat, atau nama-nama jalan yang di dalamnya terkandung makna kata sifat? Baik, kita mulai dari lokasi yang pertama. Lokasi ini, saya ulang sekali lagi, pasti tidak asing di telinga teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Tamalanrea. Secara administratif, Tamalanrea merupakan kelurahan dan juga sekaligus nama kecamatan. Jadi, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea. Anak Unhas ya pasti tahu sekali dengan tempat ini karena lokasi Unhas ada di sana. Oke, baik. Tamalanrea. Tamalanrea secara harfiah berarti yang tak bosan atau yang tak pernah bosan. Kata dasarnya adalah landre. Kalau kita pakai kata landre itu artinya bosan. Makanya orang-orang tua dulu kadang-kadang mereka bilang, tiaki malandre dina sangimai kian rinni kunjuk-kunjungan toa nggak. Jangan pernah bosan. Atau ada lagu lama yang kelong atau puisi Makassar yang bunyinya begini, ma tiaki malandrei akatuori cadiku. Lompuas salan aku balas sakit neh. Jangan pernah bosan merawat saya dari kecil. Kelak saya besar akan saya balas kebaikan dari ibu. Jadi Tamalanrea itu artinya yang tak bosan atau yang tak pernah bosan. Kita pindah ke lokasi yang kedua. Nah, lokasi yang kedua adalah Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Kalau tidak salah di gua juga ada daerah Tamarunang, tapi saya tidak yakin persis itu secara administratif adalah kelurahan atau kecamatan. Tapi di Makassar itu ada Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso. Oke, Tamarunang. Kita ambil kata dasarnya dulu. Kata dasarnya adalah runang. Runang itu artinya gugur, jatuh, berguguran. Biasanya yang runang itu daun-daun. Marunangi. Lekok kayuah telah berguguran daun-daun itu. Nah, Tamarunang berarti yang tak pernah gugur, yang tak pernah jatuh. Oke? Selanjutnya, yang ketiga adalah Tamangapa. Teman-teman yang tinggal di Antang,
ya pasti tahu bahwa Tamangapa itu adalah nama kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Manggala. Nah, Tamangapa, kata dasarnya itu angapa. Jadi ada sesuatu, kenapa ada sesuatu. Kalau Tamangapa kita artikan berarti tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tamangapa jintu puna main rin nih, ya tidak apa-apa kalau dia datang ke sini. Selanjutnya yang keempat, nah ini lokasi tempat kami biasanya banyak yang banyak kami kunjungi, Kecamatan Tamalate. Ya, Kecamatan Tamalate itu ada di wilayah Makassar. Kemudian ada juga daerah Tamalate di Goa, khususnya bagian bukit di mana sekarang adalah situs makam Raja-Raja Goa, makam Sultan Hasanuddin dari sana itu disebut sebagai Bukit Tamalate. Bahkan konon istana kerajaan Goa dulu disebut sebagai Istana Tamalate dan bertempat di sana. Lalu Tamalate sendiri itu apa artinya? Kita ambil kata dasarnya lagi, late. Late artinya layu. Ada potongan syair yang ada di syair Pakyuk Bunting, puisi pemanggil atau penyambut pengantin, itu ada kata-kata begini. Late bunga, tamalate cinikanu. Layu bunga, tapi kau ketika dipandang itu sama sekali tidak layu. Itu perumpamaan bahwa bunga bisa saja layu, tapi kau tidak akan pernah layu. Kau tidak akan tidak akan pernah kelihatan menua atau menjadi pudar dan seterusnya. Nah, late itu artinya layu. Jadi tamalate artinya yang tak layu, yang tak menjadi layu. Puitis sekali kan? Oke. Selanjutnya adalah kelurahan Tamalakbah, Kecamatan Ujung Tanah. Kita ambil lagi kata dasarnya, lakbah itu artinya tawar atau hambar. Jadi ini rasa. Jadi kalau ada misalnya jene inung puna jene inung itu lakbai. Tenana tekne, tenaton nace la lakbai, kajene inungi puna ni sare gola tekne. Seperti itu. Jadi air minum itu hambar, tawar, tidak ada rasanya. Kecuali kau tambahkan gula, maka itu menjadi manis. Nah, tekne. Tapi selama tidak ada campurannya, maka itu lakbah. Kadang-kadang ini juga dipakai sama dengan istilah hambar pada umumnya. Jadi tamalakbah artinya yang tidak hambar. Kalau tidak hambar berarti ada rasanya. Oke? Baik. Ada satu yang menarik bahwa semua yang saya sebutkan tadi, nama-nama daerah itu semua ada tama di depannya. Nah, fungsi tama ini ketika ada kata dan dijelaskan dalam kalimat, fungsinya adalah menegasikan pernyataan tersebut, membuatnya menjadi negatif. Makanya ada kata tidak atau tak. Nah, tama itu secara umum memang diartikan tidak. Kalau itu diikuti dengan kata sifat, maka itu menjelaskan kata sifatnya lagi. Kalau diikuti dengan kata kerja, maka maknanya tentang kata kerja itu lagi. Tapi sekali lagi itu menegasikan. Contoh lain saya bisa bilang tamajai, tidak banyak. Tamakyo, yang tidak memanggil. Nah, tama itu secara harfiah kita artikan yang tidak. Baik, jadi di sini mungkin ada semacam penanda bahwa ketika ada lokasi dan ada kata tama di depannya, tama. Nah, coba kita perhatikan kata dasarnya. Setelah itu kita cari tahu maknanya, kemudian kita akan mengerti bahwa itu menegasikan kata tersebut. Nah, itu tadi beberapa nama lokasi atau nama tempat yang di dalamnya terkandung makna kata sifat. Lalu kita akan membahas tentang nama-nama jalan yang di dalamnya juga terkandung kata sifat, tapi tidak di video ini. Kita akan bahas itu di sesi selanjutnya dengan judul video yang sama. Baik, terima kasih. Kurus semangat. Salam aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.